Ya. Pergi agak jauh sedikit dari pandangan manusia, lalu langsung duduk atau jongkok untuk buang air. Maka ketika masuk masjidnya Nabi, karena masjidnya Nabi itu saat itu tidak seluruhnya beratap, ada sebagian-bagian masjid yang belum beratap, jadi dianggap seperti padang pasir. Padahal tentu masjid Nabi sudah ada batasannya, hanya saja sebagian yang dikasih atap. Nah, orang Arab Badu ini begitu masuk masjid langsung. Jadi langsung itu bisa kita pahami dari kata-kata Anas ini, Ja'a A'rabiyun fabala. Datang orang Arab Badu fabala, berarti langsung pakai fa, tidak pakai thumma, menunjukkan begitu masuk tanpa berpikir panjang langsung mojok atau cari tempat di dalam masjid untuk kencing di situ, tanpa merasa bersalah, karena begitu cepat ini fabala, langsung kencing, nggak noleh-noleh, nggak lihat, seolah-olah itu bukan sesuatu yang aib atau harus diingkari, sesuatu yang biasa, dikiranya nggak akan ada orang yang menegur, sehingga nggak perlu noleh-noleh atau nggak perlu lihat-lihat orang. Jadi benar-benar dia itu merasa nggak bersalah, ya. Maka santai saja ketika kencing itu. Ketika para sahabat tahu itu kaget, karena beda peradabannya sahabat di perkotaan, sedangkan orang Arab Badu ini ya, di padang pasir, di pedesaan yang merasa bahwa kalau kencing biasa saja di mana aja, ya. Termasuk di masjid itu dikira juga seperti padang pasir. Maka para sahabat ketika itu marah dan hampir mau menimpuki dia dan mengusir dia. Ya. Maka oleh Rasulullah SAW dilarang. Jadi yang dilarang itu sahabat yang mau nimpukin dia, yang mau mengusir dia, bukan yang kencing yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya itulah gambaran orang Arab Badu. Keterbelakangan, kebodohan itu menjadi sifat yang melekat pada diri mereka saat itu. Tapi berbeda dengan orang Arab Badu sekarang. Kalau orang Arab Badu sekarang ya sudah banyak informasi. Ya, mereka pegang handphone juga ya. Orang Arab Badu pun pegang handphone. Jadi tahulah informasi dari handphonenya. Ya. Jadi meskipun orang Arab Badu sekarang masih ada yang tinggal di tengah-tengah padang pasir, karena di tengah-tengah padang pasir itu ada rumah apa adanya lah, 1, 2 atau 3 rumah, nggak banyak. Mereka berternak unta, kambing, ya. Tapi mereka sudah mulai berpendidikan dan anak-anak mereka juga sebagian mungkin sudah sekolah, meskipun nggak tinggi-tinggi amat ya sekolah mereka. Tapi sudah lumayan berpendidikan kalau sekarang. Berbeda dengan saat itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat lain, riwayat hadis yang lain itu bukan fazajarahun nas, tapi Rasulullah mengatakan fanahuhumun nabi. Nah, kalau di dalam hadis ini Nabi melarangnya saja. Tapi kalau di dalam riwayat lain itu dikatakan la tazramu, janganlah kalian memutus kencingnya. Jadi kalau orang sedang kencing atau sedang buang air, jangan diputus di tengah jalan, biarin sampai selesai. Itu di dalam riwayat lain. Setelah dia buang air, ya, jadi Rasulullah melarang para sahabat untuk menghardik orang Arab Badu itu. Rasul memerintahkan para sahabat untuk membiarkan orang Arab Badu itu untuk melanjutkan kencingnya. Dalam riwayat lain dikatakan da'uhu, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Begitu selesai kencing,
Mohon maaf ya, kita pakai bahasa kencing ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dia. Jadi tidak ada kata-kata sedikit pun keluar dari Rasulullah kepada orang Arab Badu itu, kata-kata yang menunjukkan kemarahan atau celaan atau menjelekkannya atau merendahkannya, nggak ada. Jadi orang Arab Badu ini seolah-olah dalam posisi benar, seolah-olah dibela oleh Nabi. Orang para sahabat mau menghadir dia, didiemin oleh Rasulullah, diperintahkan untuk diemin dia. Bahkan dilayani oleh Rasulullah. Rasulullah minta sahabat untuk melayani dia, yaitu apa? Meminta untuk ngambil satu timba air. Jadi ini orang Arab Badu kencing, seolah-olah yang menjadi pelindungnya, penjaganya adalah Rasulullah SAW. Jadi dia merasa dilindungi oleh Rasulullah. Ya, ada perasaan terkesan kepada Rasulullah SAW. Setelah kencing, dipanggillah orang Arab Badu itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada orang Arab Badu itu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadir. Wahai saudaraku, ini masjid nggak cocok untuk buang pipis, untuk pipis atau untuk BAB. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kegunaan masjid. Innama hiya lidzikrillah was-sholati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Quran. Jadi nggak cocok untuk apa yang kamu lakukan tadi itu. Dengan kata-kata Nabi yang lembut itu, dan Nabi pun seolah-olah melindungi dia dari usiran para sahabat, maka orang Arab Badu ini merasa hatinya tenang dan lapang dada menerima nasihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah memberikan nasihat bahwa masjid ini nggak layak, nggak pantas untuk kencing. Dia mau menerima karena kondisi hatinya tentram, ditentramkan oleh Nabi. Gara-gara apa? Dilindungi dia dari hardikan para sahabat Rasulullah SAW. Sampai orang Arab Badu ini ya, berdoa kepada Allah, mengatakan dalam doanya ini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi siapapun selain aku dan Muhammad. Dan itu dia doa begitu. Kenapa doa cuma untuk dirinya dan Muhammad? Karena maknanya khusus dia dan Muhammad. Jangan sampai Allah itu menyayangi hambanya kecuali dia dan Muhammad saja. Pokoknya sahabat nggak boleh disayang. Jadi marah sahabat ini, orang Arab Badu ini. Dan Rasulullah ketika mendengar doa orang Arab Badu ini nggak mengingkari juga. Dan Rasulullah menganggap wajarlah dia Badu, dia belum berpengetahuan, belum berilmu. Jadi ya, mendoakan khusus untuk dirinya dan Muhammad SAW, tidak mendoakan kaum muslim atau sahabat, padahal sahabat ada di situ, ya wajar. Namanya orang lagi dimarahi, maka dia nggak mau mendoakan orang-orang yang memarahinya, wajar. Jadi mewajarkan semua yang dilakukan oleh orang Arab Badu ini. Jadi ini sikap Rasulullah SAW kepada sebagian orang ya, yang berbeda dengan pakem mestinya. Jadi Rasulullah tentu mengerti realitas yang dihadapi itu siapa. Ini yang dihadapi sekarang adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berilmu. Tentu harus berbeda sikapnya ketika menghadapi orang-orang yang sudah berilmu ya. Dan seperti itu pula Rasulullah SAW mensikapi sahabat-sahabat yang lain yang tidak tahu, seperti kisah tentang Abi Bakrah yang masuk masjid belum nyampe shaf, kemudian rukuk dan kemudian berjalan sambil rukuk menuju shaf. Itu juga menurut sebagian ulama, kenapa sholatnya disahkan oleh Rasulullah SAW? Karena dia tidak tahu ilmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau orang yang sudah tahu ilmunya melakukan itu nggak sah sholatnya. Tapi kalau orang yang nggak tahu, sah sholatnya. Jadi dibedakan di dalam syariat itu hukum orang yang tahu dengan hukum
orang yang tidak tahu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah jahalatul a'rab wa annahum ahlul jahli. Bodohnya orang-orang Arab Badu itu. Dan orang-orang Arab Badu ini tentang tipikal mereka yang kaku dan tidak berilmu itu juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik di dalam surat Taubah, orang-orang munafik dari kalangan orang-orang kota itu luar biasa sepak terjangnya, kejahatannya, ya, dibicarakan saat itu. Jadi konteksnya membicarakan orang-orang munafik kota, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, di mana mereka gosipin istri Nabi, di mana mereka gak ikut perang Uhud dan mempengaruhi pasukan Islam biar tidak ikut perang Uhud, sampai 300 pasukan gak jadi ikut perang Uhud, ya. Gak suka Islam menang, ya. Dan ketika gak ikut perang, mereka mengatakan seolah-olah gak tahu kalau ada perang. Kalau tahu pasti mereka akan ikut Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu. Jadi munafik sekali. Jadi itulah sebab terjang orang-orang munafik yang ada di kota. Maka kata Allah, jika munafik orang-orang kota seperti itu, maka munafiknya orang-orang Arab Badu lebih dahsyat dari itu. Sehingga Allah mengatakan al-arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Badu itu lebih kufur dan lebih munafik lagi. Dan lebih tidak tahu aturan Allah dan tidak tahu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, karena mereka tidak berpendidikan. Jadi bayangkanlah jika munafikin kota saja begitu, yang kalian sampai letih menghadapi mereka, apalagi munafiknya orang-orang Arab Badu. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan dari kalangan orang-orang Arab Badu itu ada yang menjadikan infaknya mereka itu kerugian, dan mereka selalu menunggu-nunggu musibah mengenai kalian. Jadi mereka menginginkan adanya musibah mengenai kalian. Jadi benar-benar munafik, ya. Munafik dan ada hasad yang luar biasa. Ingin ya, musibah itu menimpai saudara-saudaranya yang beriman. Padahal kata Allah, alaihim dairatus shaw, justru musibahlah yang menimpa mereka orang-orang munafik yang hasad itu. Dan ketika mereka berinfak, terpaksa harus berinfak, mereka menganggap infaknya itu kerugian. Jadi menyesal, ada beban, sudah mengeluarkan sesuatu. Itu tipikal orang-orang Arab Badu, seolah-olah nggak ada baiknya. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Taubah juga ada orang-orang Arab Badu yang baik. Di antaranya adalah wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa shalawatir rasul ala innaha qurbatul lahum. Dan dari kalangan orang-orang Arab Badu itu ada yang beriman juga. Jadi nggak semuanya seperti itu, meskipun umumnya seperti itu, umumnya bodoh, umumnya munafik, umumnya ya hasad, dengki, ya, dan tidak beriman. Tapi ada juga orang-orang Arab Badu yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbat, dan kalau berinfak mendermakan hartanya, mereka meniatkan itu sebagai qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap wassalatu rasul, dan berharap doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang ikhlas orang-orang Arab Badu itu. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan dari amal kebaikan itu adalah ibadah bagi mereka dan akan dihitung pahala. Dalam surat Taubah Allah
membicarakan tentang sifat dan tipikal orang-orang Arab Badu yang umumnya mereka itu munafikin, umumnya kaku, tapi ada juga ternyata sebagian kecil di antara mereka itu yang beriman dan baik orangnya. Jadi tidak semua orang Arab Badu itu tidak baik, ada yang baik, ada yang baik. Cerita Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kan pernah dalam kisah hijrahnya itu Rasulullah di tengah jalan disuruh mampir oleh orang Arab Badu, kemudian dikasih minum susu kambing, dia sampai memerah kambingnya, kemudian air susunya dikasih Rasulullah SAW ketika itu. Jadi ada orang Arab Badu yang baik, yang dermawan, yang tidak kikir, ya. Meskipun umumnya banyak orang-orang Badu yang kikir, ya, nggak mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan saudara-saudaranya. Yang kedua, pelajaran kedua dari hadis ini adalah yajibu tathiru ardil masjid li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yuraqa alaihi danubun min ma. Kewajiban mensucikan lantai masjid karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi itu memerintahkan agar air pipis orang Arab Badu itu disiram setimba air. Jadi kalau tidak wajib mencuci atau mensucikan lantai masjid, tentu Rasulullah SAW tidak memerintahkan sahabat untuk menyiram setimba air kepada tempat kencing orang Arab Badu itu. Ini kan zaman itu lantai masjid Nabi tanah. Berarti cukup disiram dengan air yang volumenya kira-kira lebih banyak dari kencingnya. Ketika volumenya lebih banyak dari kencingnya, maka insya Allah itu sudah mensucikan tanah itu, sehingga tanah itu tidak ada bau pipisnya lagi, atau warna daripada kencing itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, kalau sekarang kan lantai. Kalau lantai berarti kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW disiram, ya kan? Disiram dengan air mengalir. Ya. Menurut sebagian ulama mengajarkan cara mencuci lantai tidak harus disiram sampai mengalir kemudian nanti kemana-mana. Cukup bagian wilayah kencing, kalau ketahuan ya wilayah kencingnya, itu dikeringkan dengan kain kering sampai kering, basahnya nggak ada. Nah, setelah itu ganti kain lagi, atau kalau kain yang sama dicuci dulu sampai bersih. Setelah itu yang bersih ini dipakai untuk ngepel bagian yang terkena kencing tadi itu sampai warna, bau dan rasa hilang, selesai. Tidak harus disiram sebagian ulama. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan di dalam hadis-hadis sebelumnya, karena inti membersihkan najis itu adalah yang penting fisiknya hilang. Cara apapun boleh dilakukan, bahkan tidak harus dengan air kan, di dalam sebagian pendapat yang pernah kita sampaikan. Nah, dan saya pribadi cenderung kepada pendapat itu, tapi yang nggak setuju ya boleh, nggak apa-apa. Ini masalah khilaf. Karena banyak dalilnya. Saat itu kita sampaikan sampai ada 4 dalil yang menunjukkan bahwa mensucikan najis itu tidak harus dengan air. Yang penting benda najisnya hilang. Beda dengan bersuci dari hadas. Kalau bersuci dari hadas harus dengan air. Kalau bersuci dari najis ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan harus dengan air. Dalilnya apa? Dalilnya ini, hadis ini di antara dalilnya bahwa Nabi mencuci kencingnya orang Arab Badu itu dengan air, dengan menyiramkan air 1 timba. Ya. Sebagian mengatakan tidak harus dengan air. Adapun Nabi mencuci bekas air kencing orang Arab Badu ini dengan air semata-mata karena kebetulan saja. Kebetulan Nabi mencucinya dengan air. Ya. Dan bisa juga dicuci atau dia jadi suci dengan sinar matahari atau angin, tanah di jalanan yang habis dikencingi oleh apapun.
itu kan lama-lama hilang kan? Lama-lama hilang bekas kencingnya itu, dan boleh orang sujud di situ, sholat di situ boleh. Kayak halaman, ya. Terkadang belum pernah dipel meskipun pernah terkena kencing, kemudian kering, kena angin, kena matahari, suci. Sebenarnya Nabi pernah ditanya tentang zailul mar'ah, bajunya wanita dulu banyak yang punya buntut ke belakang, menyapu tanah. Nah, maka kata Rasulullah, gimana cara mensucikan ketika ditanya? Yang dicuci, maka baju itu disucikan dengan gesekan setelahnya. Termasuk sandal, pernah juga ditanya Rasulullah, sandal yang terkena kotoran najis, gimana cara mencucinya? Ya, terkena orang jalan nggak sengaja nginjak kotoran, gimana cara mencucinya? Ya pakai jalan, gesekan dengan tanah berikutnya itu mensucikan kotoran tadi itu. Dan ini menunjukkan bahwa membersihkan najis, mensucikan najis tidak harus dengan air. Termasuk istinja boleh pakai batu itu. Sah kan orang istinja dari BAB pakai batu, sah. Ya. 3 kali sisi batu. Satu batu punya 3 sisi bisa dipakai, atau 3 batu, itu sunahnya dipakai untuk istinja dan sah, suci. Meskipun yang lebih baik adalah pakai air atau menggabungkan 2, batu dan air. Kalau lagi di tengah hutan misalkan, pakai batu, nah nanti ketemu air dibilas lagi, itu lebih baik. Tapi seandainya batu saja sah. Dan ini menunjukkan bahwa mensucikan najis, benda najis, tidak harus pakai air. Dan ini banyak yang berpendapat seperti itu dari ulama-ulama baik madzhab atau ulama kontemporer. Dan ini meringankan juga. Kalau ada bagian rumah lantai yang terkena kencing, lalu harus dengan air mengalir, itu ngepel seluruh rumah akhirnya. Kenapa? Karena kencingnya nanti kemana-mana kan, akhirnya dipel semuanya. Maka yang lebih ringan adalah keringkan bagian yang kena, dibatasi, jangan sampai melebar. Kemudian dikeringkan pakai kain. Kainnya dibilas cuci, kemudian dibasahin, dipakai nyuci untuk bagian yang terkena kencing tadi yang sudah kering, dan seterusnya. Boleh ditambahkan dengan sabun. Ya. Sabun juga bisa mensucikan. Ya, sabun itu bisa mensucikan. Pelajaran yang ketiga, tahrimul baul fil masjid. Dari hadis ini berarti bisa diambil kesimpulan kencing di masjid itu haram. Selain kencingnya najis, perbuatan kencing di dalam masjid itu haram. Kenapa? Li'anna Nabi lam yunkir inkarus sahaba 'alal arabi wa inna qala la tazramu. Nah, karena Nabi apa? Karena Nabi tidak mengingkari sikap sahabat mengingkari orang Arab Badu kencing itu. Yang diingkari oleh Nabi dari sahabat itu adalah sikapnya yang memutus dia kencing, mau mengusir dia. Tapi asal sikap sahabat mengingkari ternyata menunjukkan ketidaksetujuan adanya orang Arab Badu kencing di masjid itu tidak diingkari oleh Nabi. Yang diingkari oleh Nabi cara mengingkarinya. Yang diingkari oleh Nabi dari sahabat itu cara mengingkarinya, bukan pengingkarannya. Kalau pengingkarannya betul, karena ini kemungkaran. Dan ini menunjukkan bahwa kencing di masjid adalah haram. Kencing di masjid haram. Meskipun nanti dicuci lagi oleh dia. Kayak orang di sini mojok kemudian kencing, meskipun dia akan nyuci itu lagi. Aku niat kencing di sini dan nanti aku niat akan aku cuci lagi setelah kencing, tetap haram. Karena perbuatan kencing di dalam masjid atau buang air di dalam masjid itu haram. Bukan masalah najisnya, tapi perbuatannya juga haram. Buktinya Nabi SAW tidak mengingkari sahabat mengingkari orang Arab Badu itu kencing. Sehingga dalam riwayat dikatakan la tazrum, jangan putus kencingnya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan jangan ingkari, tapi jangan putus kencingnya. Yang diingkari adalah cara mengingkarinya, bukan pengingkarannya. Dan itu menunjukkan bahwa
kencing di dalam masjid haram. Yang keempat, wujubul mubadarati bi ingkaril munkar. Kewajiban segera mengingkari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran itu ada kewajiban mengingkari, dan kewajiban mengingkari harus segera. Ya, harus segera. Dalilnya adalah kata fazajarahun nas, maka manusia menghardik, langsung menghardik. Artinya sahabat saat itu langsung mengingkari, pakai fa. Dari kata fa di sini fazajarahu itu menunjukkan kecepatan. Seringkali kata fa itu digunakan untuk urutan yang langsung, nggak pakai jeda. Dan ini menunjukkan bahwa pengingkaran itu harus langsung, jangan molor, jangan ngaret, jangan nunda. Begitu lihat langsung diingkari, itu kewajiban. Berarti kalau ada orang melihat kemungkaran diam atau menunda-nunda, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Harus diingkari saat itu juga. Karena sahabat langsung mengingkari. Buktinya pakai fa. Kata-kata dalam hadis ini fazajarahu, maka langsung sahabat mengingkari. Kecuali kasus yang memang pengingkarannya kalau ditunda itu lebih baik daripada langsung. Sebagian kasus terkadang pengingkaran itu kalau dilakukan langsung madorotnya lebih besar daripada ditunda, maka ketika itu sebaiknya ditunda. Sehingga dikatakan di sini, lakin naqulu fi hadhil mas'alah ma lam yakun ta'khiruhu aslah. Jadi hukum asal mengingkari kemungkaran harus langsung, kecuali jika mengakhirnya itu lebih maslahat, maka boleh. Bahkan sebaiknya ditunda, jangan langsung. Misalkan melihat orang melakukan tradisi-tradisi yang bisa dilakukan termasuk yang bagian daripada ibadah. Tradisi itu mungkin kita katakan syirik, atau tradisi itu bertentangan dengan syariah dan lain sebagainya, ya. Tapi itu perkara yang menjadi kebiasaan sudah, ya, kebiasaan sudah. Maka dalam perkara-perkara seperti itu boleh diakhirkan, nanti saja dulu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan kasus orang yang ziarah ke makamnya Nabi. Ya. Kan orang ziarah ke makamnya Nabi kan banyak sekali, sampai harus ngantri. Ya. Maka terkadang ada sebagian orang yang ziarah ke makam Nabi itu berdoa, mintanya kepada Nabi, ya Nabi berikanlah aku rezeki, ya Nabi berikanlah aku keselamatan. Boleh nggak Pak berdoa minta kepada Nabi? Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Bolehnya minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kondisi crowded, ya, banyak orang sampai ngantri, lalu ada orang minta Nabi di kuburannya, saat banyak orang langsung kita ingkari, itu malah jadi masalah nanti. Apalagi mengingkarinya di depan orang banyak, berarti nggak akan terima dia, nggak akan terima. Tunda dulu. Tapi apa? Tandai orangnya. Itu kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tandai orangnya, lalu panggil, lalu sampaikan alasan secara logika kalau itu tidak boleh. Jangan langsung perbuatan kamu itu syirik, kamu itu musyrik juga jangan, meskipun berduaan. Karena orang itu akan kaget. Dia selama ini meyakini bahwa minta kepada Nabi itu boleh. Kalau tiba-tiba diingkari, nggak terima dia, nggak lapang dada menerima nasihat. Tapi panggil, ajak bicara baik-baik. Misalkan dengan mengatakan, yang bisa mengabulkan permintaan kamu itu Allah apa Nabi? Yang bisa ngasih rezeki itu Allah apa Nabi? Dia pasti akan mengatakan, ya Allah lah.
Ya udah, kenapa minta Nabi? Mintalah langsung kepada Allah. Gitu. Oh iya, dia pasti akan mengatakan begitu. Kalau begitu mintalah kepada Allah, jangan minta kepada Nabi. Ya. Berbeda dengan tawasul. Kalau tawasul masih khilafiyah. Masalah tawasul itu khilafiyah. Jadi nggak boleh mengingkari hal-hal yang sifatnya khilafiyah, nggak boleh. Tawasul kepada Nabi masih khilafiyah. Karena ada hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang orang yang buta minta kepada Rasulullah agar disembuhkan. Maka dikasih pilihan oleh Nabi, kamu mau aku doakan biar sembuh dari buta atau ditunda saja biar kamu dapat pahala nanti di akhirat. Karena buta itu adalah ujian yang orang kalau bersabar akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini minta segera disembuhkan. Kalau minta doa ya kamu hendaklah melakukan amalan atau melakukan doa. Maka orang ini berdoa dengan tawasul kepada kedudukan Nabi. Kedudukan Nabi sebagai seorang nabi. Nah, inilah kemudian dijadikan dalil oleh orang-orang yang bertawasul kepada Nabi. Berarti boleh bertawasul dalam doa kepada Muhammad SAW dengan kedudukan Muhammad SAW. Kedudukan Nabi Muhammad baik masih hidup maupun mati sama. Kedudukan sama-sama kedudukan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dalil sebagian saudara kita yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu masalah khilafiyah, tentu tidak boleh mengingkari dalam masalah khilafiyah. Yang boleh diingkari adalah perkara yang disepakati bahwa itu mungkar. Kalau masih khilafiyah nggak boleh. Jadi kewajiban mengingkari kemungkaran itu adalah harus dalam masalah-masalah disepakati mungkar, bukan sesuatu yang khilaf. Itu mungkar, ada yang mengatakan tidak mungkar, nggak boleh kita mengingkari. Nah, kalau minta Nabi rezeki, nah ini nggak ada perbedaan pendapat, nggak boleh minta Nabi rezeki, nggak boleh. Ya. Orang-orang yang bertawasul beda dengan orang yang minta. Kalau tawasul masih bisa, masih ada celah, masih khilafiyah. Tapi kalau minta, ini saya kira tidak kita temukan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Karena yang bisa diminta itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ya doa seperti sholat itu adalah doa. Kita sujud, kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa masalah, doa minta. Doa minta. Nah, doa minta ini boleh tidak dirinci dalam ilmu akidah, dirinci. Kalau mintanya kepada Allah ya pasti boleh. Kalau mintanya kepada manusia dirinci. Kalau manusia yang masih hidup boleh. Itu pun harus dalam perkara yang manusia itu bisa. Kalau mintanya kepada manusia meskipun masih hidup, perkara gaib ya nggak bisa. Itu juga syirik. Kayak orang datang kepada dukun minta perkara gaib, minta tentang ilmu gaib, kabar gaib, atau minta pesugihan dan sebagainya, nggak boleh. Ya. Meskipun dia hidup, karena dia nggak mampu, manusia nggak mampu ngasih kabar tentang masalah gaib, nggak mampu juga ngasih sesuatu yang menjadi khususnya Allah, kekhususan Allah seperti rezeki nggak bisa, maka nggak boleh. Kalau minta duit boleh, karena bisa manusia ngasih duit. Kalau minta tolong diantarkan ke komsen boleh, karena itu manusia mampu. Jadi dalam perkara-perkara yang manusia mampu boleh minta dan tidak apa-apa. Tapi dalam perkara-perkara yang nggak mampu dan bagian daripada kekhususan Allah nggak bisa, nggak boleh dan bisa masuk kategori syirik. Nah, minta kepada orang mati nggak boleh, karena nggak bisa ngasih apa-apa orang mati itu, nggak boleh ngasih apa-apa. Kalau kepada yang masih hidup dirinci, kalau kepada orang mati minta apapun nggak bisa, karena orang mati sudah tidak bisa memberikan apapun. Apakah nabi, apakah bukan nabi nggak bisa. Ya. Tapi kalau tawasul masih ada celah, masih ada khilaf di antara para ulama. Maka ketika melihat orang minta kuburan seperti dalam kuburan Nabi yang masih crowded seperti itu, jangan langsung diingkari. Ya, ini boleh ditunda, kalau ini ditunda nanti dulu diingkari. Jangan langsung syirik, nggak boleh, nggak bisa. Rame nanti. Itu aja ngantri kan masuknya. Rame, jadi rame nanti malah. Tandai aja
ikutin dia, berduaan, kasih nasihat. Jadi terkadang ingkarul mungkar meskipun hukum asalnya harus langsung dilakukan, dalam kondisi tertentu terkadang perlu ditunda. Ya kayak kita berdakwah ya, baru berdakwah di masyarakat, langsung main hantam mengingkari semua yang menjadi tradisi masyarakat, ini nggak bijak. Ini boleh ditunda dalam perkara-perkara yang kalau langsung disampaikan orang-orang jadi nggak mau mendengarkan dakwah, ini boleh ditunda juga. Tunda sampai siap baru disampaikan. Yang kelima, husnu ri'ayatin nabi lil ummah. Hadis ini menunjukkan kerahmatan Nabi kepada umatnya, termasuk menunjukkan kerahmatan syariat Islam, kasih sayang Islam, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan Islam ini adalah rahmat. Nabi mengajarkan kepada kita semuanya rahmat di dalam mengingkari kemungkaran. Orang lagi kencing, meskipun kencingnya di masjid, oleh Nabi diminta untuk biarin sampai selesai kencingnya. Ini rahmat, ini kasih sayang. Kenapa? Karena kalau langsung diusir itu menimbulkan madorot bagi pelakunya, pelaku kencingnya. Di antaranya madorot bagi pelaku kencingnya. Apa madorotnya? Nggak sehat orang lagi pipis dipotong tengah jalan, itu nggak sehat. Harus tuntas. Coba dicoba. Pipis kemudian berhenti tengah, sakit nggak itu? Sakit. Dan itu nggak sehat, itu bahaya. Maka Nabi memperhatikan hal itu. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, menghindarkan madharat dari umatnya, sampai dalam perkara kemungkaran pun ditunda oleh Nabi SAW untuk melakukan pengingkaran. Ya, demi apa? Menghindarkan madharat dari umatnya. Kedua, seandainya diusir saat pipis, berarti kan saat itu celananya terbuka kan? Dia pipis celananya terbuka apa tertutup, Pak? Kira-kira ya? Pasti terbuka kan celananya? Gak mungkin pipis dalam keadaan celananya tertutup, masih terbuka. Kalau langsung diusir, itu lari dalam keadaan celananya terbuka apa tertutup? Takutnya nggak sempat dia nutup sletingnya misalkan, langsung lari karena takut ditimpukin. Ya. Akhirnya kelihatan aurat. Ini pertama, kelihatan aurat. Kedua, kencingnya kemana-mana, termasuk menajisin apa? Celananya. Padahal dia pasti datang untuk sholat. Akhirnya apa? Celananya najis, nggak bisa sholat. Ditambah lagi kencingnya ngerembet kemana-mana di area masjid yang lainnya kalau lari. Jadi madharatnya banyak. Maka dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga madharat yang lain adalah kalau Nabi membiarkan sahabat nimpukin dia, ngusir dia pasti marah orang Arbadu, karena merasa yang dilakukan tuh nggak salah. Dia nggak tahu, orang nggak tahu itu ketika melakukan kesalahan merasa nggak salah, jadi santai dia. Tiba-tiba ditimpukin, dia merasa didolimi, kesel dia, pasti marah, emosi. Ketika emosi lalu dinasehati, dikasih tahu bahwa masjid nggak boleh untuk kencing, nerima nggak kira-kira Pak? Nerima nggak kira-kira Pak? Nggak nerima, nggak akan nerima. Orang dalam kondisi emosi nggak akan nerima kebenaran, meskipun nuraninya yang paling dalam mengakui itu kebenaran. Tapi ketika emosi nolak dia, gengsi dia untuk terima. Dia gengsi. Maka Rasulullah juga memperhatikan itu. Nah, inilah pentingnya dakwah. Kita membenahi masyarakat itu harus dengan cara hikmah, bijak. Kita ingin meluruskan mereka, kita ingin membenarkan mereka, kita ingin mereka berubah. Maka caranya apa? Jadikan mereka tentram hatinya, simpatik kepada kita. Kalau nggak tentram, nggak simpatik, ya bagaimana mereka bisa berubah? Bagaimana mereka bisa mengikuti nasihat kita? Kuasai dulu hatinya. Makanya ada kaidah dalam ilmu fikih dakwah, kasbul qulub muqaddamun ala kasbil uqul. Menarik hati harus didahulukan sebelum menarik pikiran. Sebelum menjadikan orang itu sepedambat dengan kita,
jadikan hatinya sependapat dulu. Paling tidak dia suka apa sama kita, tentram dengan kita, simpatik dengan kita. Kalau sudah simpatik, mau kita kasih instruksi apapun dia akan terima. Maka kasbul qulub muqaddamun ala kasbil uful. Menguasai hati dulu sebelum menguasai pikiran. Yang keenam, pelajaran yang keenam, annal arda la tadhuru illa bil ma. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa tanah nggak bisa suci kecuali dengan air. Tanah yang terkena najis nggak bisa suci kecuali dengan air, harus disucikan dengan air. Secara dohir hadis ini menunjukkan bahwa berarti mensucikan lantai atau tanah harus dengan air, karena Nabi menyiramnya dengan satu timba air. Tapi itu menurut sebagian pendapat. Menurut sebagian pendapat yang lain, yang tentu pendapat yang lain ini kelihatannya tidak sesuai dengan dohir hadis ini. Mereka berpendapat bahwa tanah bisa suci dengan sinar matahari atau dengan angin. Dibiarkan terus sampai kering, kemudian terkena angin, hilang, maka tanah itu menjadi suci sendiri. Itu menurut sebagian ulama, seperti saya sampaikan dalil-dalil yang tadi itu. Yang ketujuh, membersihkan masjid dari najis itu fardu kifayah. Tidak semuanya. Buktinya tadi Nabi tidak ikut. Maaf, tadi itu sebenarnya Nabi tidak ikut menyiram. Yang disuruh menyiram adalah sahabat. Berarti membersihkan masjid fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau ada najis, cukup satu orang yang mensucikan boleh, nggak harus semuanya. Yang kedelapan, al-akhdhu bil qaidah al-masyhur al-ma'ruf annahu idza lam yakun izalatul munkar illa bima huwa ankar fa innana la nunkir. Dari sini bisa kita ambil kaidah bahwa di dalam mengingkari kemungkaran, jika pengingkaran kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hendaklah jangan dilakukan atau ditunda. Karena kita ingin menghilangkan kemungkaran, tapi kalau usaha kita menghilangkan kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran lain, sama dengan kita melakukan kemungkaran yang sama, bahkan lebih. Yang kesembilan, kita percepat, tinggal 2, bahwa ketika mengingkari kemungkaran sebaiknya dijelaskan sebabnya. Kenapa ini nggak boleh, itu dijelaskan. Jadi dakwah juga harus pakai logika biar orang tentram menerima. Nabi jelaskan kenapa nggak boleh kencing. Karena masjid ini nggak pantas untuk hal itu. Masjid ini hanya untuk dzikir, untuk sholat dan untuk baca Quran dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi disampaikan ilmunya. Dan yang terakhir, wajibnya kita menempatkan setiap orang itu di posisi sesuai dengan kadar dia. Nabi memposisikan orang Arab Badu sesuai dengan kadarnya. Dia orang bodoh, maka cara mensikapinya berbeda dengan mensikapi orang yang berilmu. Jadi ketika mensikapi orang Arab Badu kencing di masjid, Nabi lembut karena dia tidak berilmu. Tapi ketika mensikapi Ka'ab bin Malik saat tidak ikut perang Tabuk, itu keras sekali. Sampai tidak diajak bicara 50 hari Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya. Dan sahabat yang lain juga dilarang untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya ini. Jadi keras, tegas Rasulullah. Ketika melihat kemungkaran dilakukan orang yang berilmu, lebih tegas daripada melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Ya. Dan itulah dakwah. Itulah dakwah. Harus kita pilah-pilah. Ya. Kita menempatkan manusia sesuai pada tempatnya. Ya. Kenapa Rasulullah SAW lembut kepada orang Arab Badu? Karena dia bodoh, tidak tahu. Orang nggak tahu ya wajar lah melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah tahu masih melakukan, ini yang perlu didamprat ini ya, istilahnya. Ya, Rasulullah SAW sampai menghukum orang-orang yang berilmu, ya, tapi tahu wajibnya jihad tapi nggak mau ikut jihad, itu dengan dicuekin sampai 50 hari. Bahkan di 10 hari terakhir itu istrinya nggak boleh mencampurinya, nggak boleh, harus nolak diajak campur oleh suaminya itu. Luar biasa hukuman bagi orang yang berilmu kalau melakukan kesalahannya. Ya. Tapi bukan begitu lalu kita mendingan nggak berilmu, nggak usah ngaji. Kalau berilmu resikonya lebih berat daripada nggak berilmu. Tidak, ya. Tidak, berilmu juga wajib. Ya. Berilmu itu wajib dan kita akan ditanya kenapa tidak berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hadis tentang orang Arab Badu ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Pak. Salam. Apa?
Gimana Pak? Bagaimana persyaratan toilet yang ada di masjid? Sementara masih ada terpasang toilet urin tempat kencing berdiri khususnya tempat orang lain. Atasnya berdiri yang terpasang. Iya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengalaman saya dan suatu acara kegiatan sampai sholat zuhur, kita sholat zuhur, kita sih kesempatan sholat zuhur, tapi ada teman-teman terutama ibu-ibu yang menunda sholatnya karena takut ada najis di sini. Kenapa? Takut najis ada najis karena habis kencing. Oh. Akhirnya meninggalkan sholat zuhur, tidak sholat nanti di rumah. Akhirnya perjalanan dari rumah ke rumah itu macet. Jadi tinggal sholat zuhur gimana informasinya atau menyampaikan. Iya. Terkait kencing berdiri ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Jadi tapi idealnya semua tempat kencing masjid, tempat kencing ya, tidak yang berdiri untuk menghindari khilaf. Menghindari khilaf itu lebih baik. Tapi kalau ada ya jangan diingkari. Itu masalah khilaf juga tentang boleh enggak kencing berdiri itu. Ini bukan perkara yang harus diingkari itu. Karena ada sebagian ulama tidak melarang, atau membolehkan kencing berdiri itu. Ya. Kayak itu kan ada airnya kan untuk istinjanya ada. Ya. Tapi tetap untuk menghindari khilaf itu sebaiknya semua masjid pakai toilet biar bisa duduk. Itu lebih baik. Karena secara kesehatan juga kalau orang kencingnya duduk itu lebih tuntas, lebih sehat daripada berdiri. Terlepas dari hukum kencing berdiri itu yang khilaf di antara para ulama ya. Jadi idealnya gitu Pak, pakai toilet semua. Tapi terkadang sebagian tempat kan nggak cukup. Kalau dibuat toilet banyak, sementara mungkin jamaahnya banyak, takutnya nganti dan sebagainya, sehingga terpaksa menggunakan itu. Ya, dalam kondisi tertentu terpaksa nggak apa-apa berdiri. Ya, berdiri. Karena itu masih khilafiyah di antara para ulama. Ya, dalam kondisi terpaksa darurat ya. Maka kita pun masuk masjid atau masuk tempat mana aja, bandara, airport, ya baiknya tetap cari toilet yang bisa kita jongkok atau duduk, ya bukan berdiri seperti itu. Tapi seandainya memang nggak mungkin ya nggak apa-apa. Terpaksa kita berdiri. Yang penting istinja yang benar, ya istinja yang benar. Jangan hanya dikeringin saja, ya harus istinja. Terkait dengan keraguan. Ada kaidah mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu nggak hilang dengan keraguan. Jadi kepada kaum muslimin atau khususnya ibu-ibu, selama najisnya itu sesuatu yang kita ragukan, maka jangan pedulikan. Anggap diri kita suci, pakaian kita suci. Selama kita tidak melihat langsung ada najis yang nempel di celana kita atau pakaian kita, anggap pakaian kita suci. Meskipun habis pipis kan kita istinja. Ya, bukan tidak istinja. Ya suci pakaian kita, celana kita suci. Ngapain ragu? Keraguan ini yang membuat kita akhirnya menunda-nunda kewajiban, dan ini keinginan setan. Orang sengaja dikasih was-was sampai enggak jadi sholat. Terkadang sebagian orang ya di dalam wudunya dikasih was-was oleh setan. Sudah nyuci muka, tangan, kepala, kaki, terkadang dibisikin lagi, tadi kamu mukanya masih ada yang kering kok. Diulang lagi, wudu lagi. Udah dicuci padahal udah selesai wudu, dibisikin lagi, ngikutin lagi bisikan setan, wudu lagi. Sampai sholat qomat masih wudu lagi, sampai salam masih belum selesai wudu, nggak jadi sholat. Itu keinginan setan, biar orang itu berislam capek.
Kalau sudah capek putus asa, ngapain aku nggak usah sholat. Akhirnya begitu. Dan itu adalah bisikan syaitan. Ya. Ada yang dibisiki bukan dalam masalah toharonya, tapi masalah gerakan sholatnya atau niat. Tadi niatku sudah mantep belum? Akhirnya diulang-ulang lagi niat sampai imamnya rukuk baru dia bisa takbir. Ada juga yang diragukan dengan keluar angin saat sholat. Padahal enggak, tapi itu tiupan setan kan, ada kan di dalam hadis. Dan kita akan nyampe pada itu, pembahasan itu dalam kitab Bulughul Maram ini. Ya, bahwa itu adalah tiupan setan. Terkadang kita sholat seolah-olah kita keluar angin, ada rasa begitu. Maka yakinlah tidak keluar angin sampai dengar suara, kata Nabi, sampai dengar suara kentut atau mencium bau. Kalau tidak itu anggap suci dan jangan keluar dari sholat. Karena itu adalah godaan setan, dan setan sengaja untuk membisikkan hal seperti itu agar manusia tidak jadi beribadah. Sekarang ibu-ibu habis taklim, udah adzan, tinggal sholat duhur, pulang nggak mau sholat karena gara-gara apa? Ragu pakaiannya kena najis habis pipis di masjid. Habis pipis di masjid. Kalau ibu-ibu pipisnya mohon maaf, kalau seperti yang ditanyakan bapak ya mungkin kena. Kalau laki-laki enggak, kalau itu pakai berdiri. Tapi kalau ibu-ibu ya mungkin kena. Tapi kalau pipisnya duduk nggak mungkin kena, ya kan? Apalagi setinja. Maka jangan ikuti. Kalau ngikuti, akhirnya nggak akan sholat duhur. Ntar aja di rumah begitu di jalan macet, keluar waktu sholat. Nggak ada alasan itu untuk jama, untuk qadha, nggak ada itu, karena itu kesalahan dia. Karena ilmunya dia mengabaikan ilmu. Ilmu mengatakan al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan nggak boleh hilang dengan keraguan. Ini kaidah yang harus kita terapkan. Ya. Ada sampai orang itu mandinya itu sejam, Pak. Ada sampai akhirnya terlambat apa-apa dia. Kerja terlambat. Ada juga anak-anak sekolah SMA. Nah, itu masih konsultasi ke saya sampai sekarang. Itu dia bapaknya kerja di Telkom di Saudi. Maaf nanti diedit ya, nggak enak ntar didengerin orangnya. Jadi dia sampai sekarang, sampai udah lumayan katanya. Jadi saya ajarkan tentang kaidah ini. Saya waktu itu sering dipanggil ke rumahnya karena anaknya terkena was-was itu. Kadang mandi itu sejam setengah, bahkan 2 jam. Kenapa? Takut terkena cipratan najis. Itu kalau masuk kamar mandi, semua tembok pintu dicuci dulu. Biar apa? Kalau ada nyiprat nggak najis gitu. Itu persepsi dia. Jadi itu yang buat lama. Tapi tetap saja ketika mau keluar kamar mandi, kan dia wudu kan, keluar kamar mandi wudu atau nyiram kaki atau apa, pasti ada cipratan lah dari lantai ke kakinya atau apa, itu dia ngira itu najis. Ya, itu was-was dari setan semuanya. Sampai juga nggak mau sholat di banyak bagian rumahnya karena katanya pernah dikencingi adiknya. Padahal udah dicuci. Ini dulu adik saya kencing di sini, aku takut nggak bersih. Kursi sebagian sofa dikencingi adiknya, nggak mau di situ. Padahal udah dicuci, udah dijemur. Ini kan berat jadinya orang hidup begini. Akhirnya apa? Lama-lama putus asa, nggak sholat dan sebagainya, kan ngeri juga. Jadi kaidahnya satu itu, al yakin la yazulu bisyak, ini dipegangin. Keyakinan nggak boleh hilang dengan keraguan. Kalau sudah wudu, yakinlah belum batal sampai dengar kentut, dengar suara kentut atau mencium bau kentut kita. Atau kita pipis, kalau pipis jelas ya. Sebelum itu anggap suci. Berangkat ke kantor sudah wudu. Duhur belum pernah pipis, anggap suci. Selama belum kencing, belum kentut. Dan kalau kita lupa tadi sudah kentut apa belum, anggap belum. Kalau lupa, anggap belum. Kalau lupa, sah nggak sholatnya? Sah. Yang mengatakan Nabi kok. Yang katakan Nabi bahwa Nabi ketika dihadapkan dengan masalah sahabat seperti itu, dia mengatakan
Jangan keluar sholat sampai dengar suara atau mencium bau. Sampai ingat dan sampai tahu, yakin. Kalau nggak yakin, anggap aja masih suci. Dan sholat sah. Seandainya yang benar kita sholat sudah kentut sebenarnya. Seandainya kita sudah benar-benar sudah kentut, cuma kita lupa. Allah tahu dia sudah kentut, tapi kita tetap sholat karena kita pakai kaidah al yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tetap dihitung sholatnya oleh Allah, karena Allah itu tidak membebani hambanya sesuatu yang dia tidak mampu. Lupa itu sesuatu yang tidak mampu manusia untuk mengendalikan. Tetap sah sholatnya, tetap pahala. Jangan ragu, jangan takut nggak dapat pahala atau nggak sah sholatnya. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.